Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan-rekan kita yang ada di rumah yang lagi nonton podcast kita ya, selamat datang di podcast official resmi dari pimpinan cabang IPNU PPNU Kabupaten Jepara. Dan akhirnya ya pada tahun ini akhirnya kita bisa ada tempat atau ruang baru buat ngobrolin banyak hal ya, dimulai dari nanti pelajar gimana, pergerakannya seperti apa, dan juga mungkin kita akan berbagi-bagi cerita-cerita seru dari motivator-motivator nantinya di podcast-podcast berikutnya. Dan pada episode perdana kita, episode pertama kita yang ada di podcast pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Jepara, kita kedatangan tamu spesial yang pastinya ini tidak asing ya bagi rekan-rekan kita. Di sini ada ketua kita, ketua IPNU, pimpinan cabang IPNU, yaitu Rekan Naufal, dan juga ada komandan kita, yaitu komandan CBP, yaitu komandan Salim. Halo, bisa halo-halo dulu? Halo. Iya. Gimana kabarnya? Sehat, baik. Sehat? Alhamdulillah, baik, sangat baik. Baik. Ya, ini untuk mencairkan suasana terlebih dahulu ya rekan-rekan kita bisa tanya-tanya dulu gimana kesibukan akhir-akhir ini. Kayaknya aku lihat di story-nya kok, story-nya Dan Salim dan juga Rekan Naufal ini kok sibuk sekali gitu ya. Ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Dari saya dulu, Mbak ya. Boleh Oke, dari Rekan Naufal. dari saya dulu terlebih dahulu karena konsen hari ini saya juga baru menekuni apa ya kira-kira ya Dan Salim. Ininya saya baru menjabat sebagai ketua. Iya. Pimpinan cabang IPNU dan juga IPNU saja deh. IPNU beda lagi dong. Ada lagi dong. IPNU Kabupaten Jepara khususnya baru kemarin pada saat bulan Juli. Jadi untuk kesibukan hari-hari ini di samping kuliah, karena saya juga masih kuliah, belum wisuda seperti Dan Salim. Saya juga belum. Tapi kan Rabu wisuda. Iya, bener lagi ya berarti Iya, ya. iya. Ya jangan lupa ya rekan-rekan kita bisa datang ke wisudanya Dan Salim. Iya, Bukan. doanya saja. Oke, doanya oke. saja. Oke, lanjut. Jadi nanti kesibukan saya akhir-akhir ini dimulai dari kuliah, yaitu fokus berorganisasi. Aduh. Mantap, betul, Mantap banget. Khususnya di pimpinan cabang IPNU dan juga IPNU Kabupaten Jepara, seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin periodisasinya mulai dari bulan Juli sampai bulan November kemarin. Beberapa kegiatan yang mungkin menguras banyak waktu dan juga pikiran, sama seperti Dan Salim. Iya. Karena Mengawal, satu mengawal. paket ya. Ya, Saya satu mengawal. paket. Satu paket. Betul sekali. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau Dan Salim gimana? Iya, kalau saya kesibukan ya. Iya, kesibukan Kalau akhir-akhir ngopi ini. mungkin rekan-rekan kita yang ada di rumah maupun di sini sudah tahu ya. Kesibukannya ngopi sudah tahu. Kalau kesibukannya untuk sementara ya alhamdulillah kemarin memperjuangkan itu wisuda ya. Yang tadi disebut memperjuangkan wisuda. Alhamdulillah nanti di bulan ini nanti di tanggal berapa? Tanggal 20. 19, Mbak. 19. Tanggal Aduh, saking 19, groginya. mohon maaf. Karena itu perjuangan yang sangat panjang ya. Wow, luar biasa. Maksimal itu. Terus ini sekarang alhamdulillah kita dapat ikut khidmah di Pondok Pesantren Salafiyah Bukhoriyah Padukan Pipan. Ya, untuk saya mengajar di PKPPS Pondok Pesantren pagi saya dapat jadwal 3 hari, sama kalau malam ya madrasah diniyah di Pondok Pesantren juga di Pondok Pesantren Salafiyah Bukhoriyah. Itu untuk kesibukan. Selain itu juga ya kita juga yang namanya pelajar ya. Pelajar kita mencari sanggup lah, yang namanya khidmah kita kan. Iya. Kita untuk menuju barokah itu tentu kita membutuhkan yang namanya, apalagi kita belajar ya, kita itu yang namanya amunisi untuk bagaimana perjalanan kita. Itu ya mungkin kita ambil freelance tertentu kalau ada, itu mungkin kesibukan di hari ini. Oh ya, kesibukan di hari ini. Berhubung hari ini tuh tanggal berapa ini, Kak? Tanggal berapa ya, Mas Salim ya? Tanggal 17. Tanggal 17, ya. Nah, berarti kemarin kan tanggal 16 itu ada raker ya? Ya, betul sekali. Alhamdulillah berjalan dengan lancar atau ada kendala? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus kemarin itu kan raker perdana juga nih. Selain podcast perdana, kemarin juga raker perdana. Betul Itu sekali. yang disampaikan apa aja?
ada beberapa hal kaitannya dengan raker yang kemarin, ada beberapa harapan, ada beberapa program kerja yang memang harus kita distribusikan kepada pimpinan anak cabang seluruh Kabupaten Jepara. Jadi kita menselaraskan apa yang kita rencanakan dalam program kerja, khususnya visi organisasi, misi organisasi, khususnya di pimpinan cabang IPNU dan juga IPBNU selama 1 periode ke depan. Jadi untuk IPNU dan juga IPBNU Kabupaten Jepara, kita sepakat sama-sama untuk mengusung visi kader tertata, gerakan menggema dan juga pelajar Jepara unggul nyata, seperti itu. Gitu ya. Iya, dan Salim juga ini. Iya, Kalau dari Salim. cuman kita ada tagline tersendiri Oh, ya. iya, pastinya Sendiri ya. bagaimana tagline ini saya tidak membuat baru di awal periode ini, tapi kita meneruskan ya. Ketika sebelumnya ada yang sudah baik, kita tinggal memaksimalkan, yaitu tagline-nya CBP hebat, KPP kuat, IPNU IPBNU bersahabat. Ini tagline sedikit, tapi efeknya luar biasa di organisasi. Saya sebagai pemimpin lembaga tentunya memikirkan bagaimana pelajar NU ini bisa bermartabat seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti ini kita udah masuk nih ke topik pembicaraan kita kali ini. Nah, Iya. arah geraknya gitu ya. Oke. Arah geraknya kita itu mau dibawa kemana? Pastinya teman-teman atau rekan-rekan kita yang di rumah dan juga anggota, baik anggota ataupun pengurus, ini sudah menunggu-nunggu dari ketua instruksinya kayak gimana gitu. Soalnya ketua, komandan itu adalah simbol pemimpin yang akan mengarah-ngarahkan kita gitu kan ya. Ini, Kan parkir, kan parkir. ini mau diarahkan kemana? Tanya saya dulu atau dan saya dulu? Ketua. Oke, dari saya dulu ya, Oke. kaitannya dengan arah gerak organisasi, khususnya bukan hanya di PC IPNU dan juga PC IPBNU ya, tapi seluruh kader-kader IPNU di Kabupaten Jepara khususnya, kami mengharapkan, kita analisis dulu tuh Mbak sebenarnya. Kemarin itu kita analisis dulu kaitannya dengan isu-isu sosial, isu-isu yang ada di Indonesia, isu-isu nasional bahasanya, isu-isu nasional, isu-isu yang ada di Kabupaten Jepara, kita petakan terlebih dahulu. Karena apa? Misal kayak makalah gitu kan bahasa misalnya ya, rumusan masalah baru ada pembahasan. Iya, betul, Nah, betul. ada beberapa isu yang kita soroti kaitannya dengan peremajaan khususnya. Peremajaan. Ini di IPNU dulu ya. Oke. Di IPNU dulu khususnya peremajaan. Hari ini IPNU bukan hanya di Kabupaten Jepara tapi di seluruh Indonesia menghadapi isu yaitu peremajaan. Apakah kader-kader IPNU khususnya di Kabupaten Jepara ini siap terhadap peremajaan ini loh? Tuntutan dari mana dan saya kalau berani ngomong Dari segala arah. dari segala arah dari segala penjuru ya. Iya, karena ini arusnya sangat deras kan. arusnya Isu deras. organisasinya. Ya, harus peremajaan. Kalau isu peremajaan ini kita sedang konsen di situ karena mungkin basis kita luar biasa, basis kita besar. Eman-eman ketika kita tidak bisa mengharapkan atau tidak bisa mengimplementasikan kebijakan dari peremajaan seperti itu. Bukan hanya isu peremajaan, ada isu sosial seperti majority artificial of intelligence yang kemarin kita bahas di pelantikan, Dialog. kaitannya dengan AI. Apakah nanti 2030 semua pekerjaan digantikan oleh AI? Nah, kita harus konsen di situ. Iya, betul. Bukan hanya peremajaan, penataan organisasi, mulai dari bawah, kaderisasi yang tertata, gerakan organisasi yang menggema, jadi seperti itu. Kan, Salim ya? Ya, tetap pokoknya pelajar NU di Jepara ini bagaimana bisa mengikuti zaman ya. Zamannya begini ya kita harus bisa begini, itu kan tantangan. Bahkan ada beberapa pakar ya juga menganalisis bagaimana nanti 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun ke depan, dan itu untuk pembelajaran kita. Sebagai tantangan kita, PR kita apa nanti kan seperti itu. Iya, jadi di sisi lain kita mempersiapkan kader-kader ini bukan hanya untuk persiapan untuk internal, tapi juga mempersiapkan kader-kader ini menjadi calon-calon pemimpin untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Karena Persiapan yang harus matang ya. Ya, mungkin Mbak dan juga Mas Salim juga tahu bahwasanya IPNU itu prosesnya itu pelajar. Nah, tugasnya itu belajar. Nah, salah satu contoh kita ambil contoh ada di tingkat komisariat. Komisariat itu di tingkat sekolah. Iya. Nah, ketika kita kader dari komisariat, karena menurut saya kaderisasi yang paling murni dan prosesnya itu jangka panjang itu di komisariat, melahirkan kader-kader pemimpin itu sekitar banyak lah. Ketika kita berhasil membuat pelatihan atau apapun itu, melahirkan kader-kader pemimpin.
yang nanti kita distribusikan di setiap lini di berbagai lapisan masyarakat seperti itu. Kalau dari rekan novel ini menjabarkan bahwasannya kita fokus pada rumusan masalah dulu ya tadi ya, Ya. cuma peremajaan. Permajaan. Peremajaan ya Allah, saking grogi ini ya bertemu dengan ketua dan juga komandan. Nah terus kalau dari Dan Salim nih, tadi kan tagline-nya juga beda ya. Kalau Dan Salim ini arahnya mau dibawa kemana? Ya, saya sebagai lembaga ya, tadi secara tujuan utama kita tetap yaitu untuk IPNU IPPNU yang lebih bermartabat ya. Jadi kita yang pertama memang benar-benar mengawal, memastikan ya bagaimana progres kita, proses kita di dalam IPNU IPPNU ini berjalan dengan lancar ya. Bukan sebagai tim sukses ya, tapi kita, ini sebagai pengalaman juga karena kita lembaga ini juga IPNU IPPNU. Tadi dulu-dulu sering menganggap itu CBP, KPP, IPNU IPPNU itu beda ya. Nah itu sangat disayangkan. Nah, maka dari itu tagline ini bisa menyatukan. Jadi kita ini memang benar-benar mengawal itu yang pertama. Yang kedua kita sebagai lembaga ini juga memiliki fokus tersendiri. Selain yang namanya kita mengawal IPNU ya, di situ yang namanya di IPNU ada idaruan, kita ya harus mengawal, ada raker, ada pelantikan, terus ada makesta, kita harus mengawal dalam forum maupun luar forum, kan seperti itu. Pokoknya intinya untuk mengawal itu maksudnya bagaimana kegiatan-kegiatan IPNU, tujuan-tujuan IPNU IPPNU ini dapat terwujud, kita mensukseskan itu. Nah, untuk di bidang keahlian lainnya kita ada penambahan karena CBP KPP itu kan wadah bagaimana kita memantapkan motivasi ya, Bumbu-bumbu peracik. peracik Biar makin mantap. iya benar, terus meningkatkan SDM dalam artian kita memiliki skill-skill tertentu. Lah yang ada di dalam CBP dan KPP itu skill kita yang berhubungan dengan masyarakat ya, tentunya terus di lini ketika ada kebencanaan, di pertolongan pertama dan seterusnya. Lingkungan juga ada lingkungan kayaknya. ada di lingkungan pecinta alaman. Jadi kita untuk secara program kerja yang meningkatkan SDM kan, yang namanya kita masuk CBP kita sudah bawa motivasi, kita mantapkan ya kan, terus kita memperbarui atau menambah skill-skill kita di wadah yaitu CBP KPP. Di situ untuk ilmunya ya banyak, kayak seperti pecinta alaman kan nggak mungkin orang itu cinta alam tapi tidak tahu ilmunya. Nah, gitu. Jadi bahkan CBP itu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan alam. Berkomunikasi dengan alam itu maksudnya bukan kita ada alam kita ngobrol enggak. Kita memang harus mengetahui bagaimana kebutuhan alam. Ya contohnya seperti ketika banjir ya, kita sering menjumpai ketika di pinggir jalan drainase itu kayak bolongnya kurang besar ya. Bolongnya kurang besar itu kan kita harus tahu itu bagaimana alam ini membutuhkan tindakan kita, apa yang harus kita lakukan. Maka di situ kita bisa mengasah skill-skill tersebut. Seperti pertolongan pertama kan kita nggak mungkin berperan seperti dokter kan, karena kita bisa ahlinya kan. Nah itu kan juga ada ilmunya. Kalau nanti untuk mengasah skillnya kita juga tidak dari internal. Untuk ilmunya kita tidak dari internal, kita tetap menggandeng unit-unit kepemerintahan seperti PMI, BPBD seperti itu. Bahkan TNI Polri kan, karena kita memang sudah berdiri karena ada dulu skep militer yaitu perebutan Pulau Sawah. Mungkin itu ya. Malaysia gitu ya. Itu kan termasuk propaganda bahwa menunjukkan bahwasanya IPNU IPPNU itu siap terjun dimanapun, bahkan militer pun itu disampaikan dulu. Maka terciptalah itu unit baru atau lembaga yang namanya CBP. Oke. Ya, luar biasa sekali. Jangan meragukan militansi dari teman-teman IPNU. Luar biasa bos. IPNU punya CBP, IPNU CBP punya CBP. IPNU, gitu ya rekan-rekan kita. Jangan disalahartikan. IPNU, IPPNU sendiri, CBP, KPP sendiri. Enggak dong ya. Satu. Gitu. Idenya kita tambah pangkat sih. Gitu loh rekan-rekan kita. Nah ini sudah dijelaskan arah geraknya nanti seperti apa. Nah sekarang tadi aku agak salfok nih sama pembicaraan yang disampaikan oleh Dan Salim, bahwasannya kita tuh ada PR
PR untuk bagaimana strategi kita mengajak anak-anak muda yang saat ini kan memang sudah terpengaruh oleh teknologi ya, memang adaptasi oleh teknologi ya. Melihat itu IPNU, PPNU, bahkan CDP, KPP itu kayak apa sih ini organisasinya kayak gitu kan. Nah, bagaimana strategi kalian sebagai komandan dan juga ketua untuk menggait teman-teman untuk ini loh IPNU PPNU, ini loh CDP KPP menarik gitu ya. Gimana strategi, mungkin ada strategi sendiri? Dari dan saling Ya, boleh. siap. Gini, kalau yang namanya kita ada branding ya, branding lembaga atau branding organisasi. Ya, tentunya kita sebagai pimpinan nggak mungkin kita tidak memiliki strategi ya. Tentunya kita memiliki strategi. Yang pertama kita supaya kader-kader atau calon-calon kader itu minat dengan kita, minat gabung dengan kita. Tentunya kita memperbaiki branding kita, mulai dari pakaian kita susun sesuai aturan. Ada, kalau aslinya ini saya belum pakai atribut ya. Ini aslinya atribut ya, di sini ada DM. Nah, di sini nanti ada wing pelatihan, di sini wing pelatihan gitu. Berarti di sini kalau atribut lengkap itu lengkap sampai Iya, jadi ada stratanya tersendiri. Ketika hanya melaksanakan di Pratama maka atribut di Pratama. Ketika nanti jenjang ke atasnya ada atribut ya semacam pangkat lah, semacam pangkat ya. Jadi di situ tidak hanya kita menggunakan sertifikat tapi juga ada atribut tertentu. Dan di situ rata-rata anggota kami itu kalau kita mengambilnya dari masyarakat, mulai dari ranting ya, dari ranting maupun komisariat, itu rata-rata kan yang gabung itu rata-rata anak-anak pramuka. Lebih ke anak-anak pramuka. Jadi ya ada yang ustadz, ada yang ya. anak-anak pramuka kan memang jiwanya udah jiwa awal. Nah ini loh kayak gitu Ya, kan. kayak di pramuka itu seperti kayak pangkat-pangkat pelatihan tertentu itu kan menjadi branding mereka tersendiri. Nah, itu salah satu strategi saya di periode ini. Itu yang pertama, mulai dari tampilan. Ketika tampilan kita meyakinkan, memiliki wibawa, otomatis calon-calon kader itu juga wah, itu sangar ya, itu sangar ya. Betul. Kalau kayak seperti TNI itu Marketing ini kan. Padahal Jadi sebutnya atribut itu ikut di CBP kan enak lah pokoknya. Di itu enak, pelatihan ya nggak usah bayar ya. Makan tinggal makan ya, seperti itu, relasi banyak. Itu yang pertama. Yang kedua kita memang menampilkan branding kita. Nah, termasuk kita branding kita yaitu di kepecinta alaman. seru nih rekan-rekan kita. Apa namanya, kerelawanan ya terkait kebencanaan itu. Kita di sekolah-sekolah kan ada PMR ya, kemungkinan itu bisa menjadi jenjang untuk memantapkan minat mereka. Ya memang itu sifatnya sosial. Skill-skill itu sifatnya sosial, tapi tidak memungkini, tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri. Biasanya nanti ke depan bisa diangkat di PMI mungkin kan PMI Kabupaten Jepara, PMI Kabupaten Jepara kan bisa saja, bisa. Atau mungkin sertifikat juga penting. Bahkan untuk calon-calon anggota kita rata-rata di umur-umur madrasah aliyah, SMK, SMP kan seperti itu. Mereka nanti ke depan juga mungkin memiliki minat kuliah dan sertifikat-sertifikat yang didapat dari organisasi itu juga penting. Itu yang memang secara tekstualnya keuntungan ikut kita. Itu selain SDM ya, tapi yang paling penting itu SDM kita. Bagaimana kita bisa memajukan, karena di IPNU PNU itu kan sifatnya non profit ya, non profit. Kita memang harus belajar dengan ikhlas. Ikhlas itu yang ini yang saya tekankan ke masyarakat, ke anggota-anggota kita, ikhlas. Jadi jangan mengharapkan apapun. Itu yang didapat apa? Didapat ilmu, pahala. Saya yakin pahalanya banyak. Masya Allah. Apalagi ketua kan, apalagi ketua kan, pahalanya banyak. Iya. Di lain korban waktu, korban apa namanya, tenaga, harta. Gitu. Harta juga kena gitu ya. Harta kena bos. Tapi nggak apa-apa ya, makanya dari itu kita memang harus mengajari kita ikhlas. Seperti itu. Selain skill-skill tersebut, kita juga yang namanya kita banom ya, kita banom dari NU juga kita mematangkan ideologi ahli sunnah wal jamaah, ideologi kenegaraan. Itu semua ada di IPNU dan di PPNU, di CBP, KPP ada. Gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga memiliki
fungsi bela negara ya, fungsi bela negara. Kalau kita perang kan nggak mungkin. CBB tidak ada pelatihan menembak kan nggak ada. Ada kalau bela diri ada. Ya, cuman kita dalam hal bela negara, kita memiliki kewajiban untuk bela negara. Terus apa yang bisa dilakukan pelajar bela negara kan gitu. Maka kita, saya menganggap, saya menekankan kita belajar, kita memiliki ideologi kuat di dalam Aswaja, ideologi kenegaraan Pancasila. Di situ ada semua, ada materi-materi di pelatihan kita. Mempertahankan nilai-nilai Iya, Pancasila. Secara nggak langsung kita sudah ikut bela negara. Karena tanpa kita ditanami jiwa-jiwa Pancasila, Ahlus Sunnah wal Jamaah mungkin kacau negara ini, kacau, pemuda kita kacau. Nah, itu bagi rekan-rekan kita semua yang belum gabung, ingin mengetahui apa itu Aswaja secara mendetail ya, maksudnya lebih mendalam, ya, Pancasila lebih mendalam itu ada di kita bahas, kita diskusikan secara mendalam seperti itu. Yang tentunya dengan pemantik yang handal, handal maksudnya itu ya memang ahli proper di bidang itu. Luar biasa sekali dari Dan Salim Ya, ya, ini terlalu panjang strateginya. ya. Enggak ada yang panjang, ini malah justru ini yang dimau sama rekan-rekan kita di rumah. Harus mau gitu ya. Nah, dari Dan Salim seperti itu, sekarang dari rekan Naufal, strategi apa nih rekan Naufal untuk menggait Ibnu, rekan-rekan Ibnu biar gabung nih, Ibnu Kabupaten Jepara atau kalian mungkin di pimpinan cabang PAC, Oke, di ranting komisariat, gitu. di pimpinan cabang gitu ya. Iya. Hari ini kita mulai dari ranting terlebih dahulu, Mbak. Sebenarnya kita mendapati di beberapa daerah itu semangat organisasinya hari ini mulai menurun. Iya. Oh, gitu Ya, ya. jadi gini Dan Salim, beberapa kali kita juga menemui kan ketika kita turba ke bawah, ya, ada beberapa ranting yang mungkin hari ini semangatnya menurun, anggotanya hilang-hilangan. Itu karena apa? Karena mungkin yang saya dapati dan saya analisis itu problemnya itu di kegiatan yang monoton. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Nah, hari ini Ibnu dengan arus perkembangan zaman yang sangat luar biasa harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya. Karena apa? Ketika kita membuat kegiatan atau membuat kegiatan yang sama seperti itu aja, terus bisa ngaji terus, ya ngaji baik, tapi ngaji terus kan Iya, bosan. bosen. Iya, bosen. Nah, bukan nggak baik ya, tapi bosen. Nah, nah, hari ini kita harus membuat inovasi yang lebih baik lagi. Kita inovasikan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin seperti dikatakan Dan Salim. Karena mungkin ketika teman-teman Ibnu anggap rutinan, ada ruangan, terus tahlilan, budrek, Mbak. Iya, Nah, iya, budrek. betul. Harus diajak keluar, misal tadi pelatihan kebencanaan alam, terus kerelawanan, terus pertolongan pertama gawat darurat seperti itu. Mereka akan merasa termotivasi. Dan kuncinya satu, kenapa banyak kader-kader yang hari ini hilang-hilangan? Karena mereka tidak merasa terfasilitasi bakatnya atau minatnya. Misal, hari ini saya punya minat di bidang apa ya, kewirausahaan ataupun public speaking. Tapi di ranting yang seharusnya bisa membuat acara-acara atau memfasilitasi kader, melatih kader khususnya, itu tidak difasilitasi. Dan mereka merasa bahwasannya ketika potensi mereka tidak terfasilitasi, mereka akan mencari tempat baru yang lebih nyaman dan merasa menganggap tempat baru ini bisa memfasilitasi potensi mereka. Maka dari itu bukan hanya sekedar branding yang dikatakan Komandan Salim, branding luar biasa, kita branding luar biasa, bukan hanya di sosial masyarakat ya, tapi juga di medsos juga perlu. Tapi segala lini. Nah, segala lini. Bisa itu seluruh penjuru Kabupaten Jepara kita branding, kita isi teman-teman Ibnu. Jadi seperti itu. Jadi ya, ya ngaji ya IT ngaji ya Kita IT. bisa ngaji, bisa IT karena ini IT kan semakin deras, jadi tantangannya banyak. Nah, bukan hanya sekedar branding, tapi juga kita juga perlu menunjukkan bahwasanya Ibnu ini baik di masyarakat. Nah, kenapa kok hari ini aku bilang teman-teman pelajar Ibnu hari ini harus baik, terlihat baik, bukan hanya pencitraan ya, tapi memang harus membranding diri mereka baik di masyarakat. Karena kita lihat, Mbak, hari ini isu pergaulan bebas, kenakalan remaja, degradasi moral, itu banyak sekali yang dari remaja. Nah, apakah bisa teman-teman Ibnu hari ini bisa memposisikan diri sebagai pelajar Nahdliyin yang mempertahankan bukan hanya nilai-nilai Pancasila yang seperti dikatakan Dan Salim tadi, tapi juga nilai-nilai Aswaja.
sebagai bentuk kita untuk mempertahankan atau membuat citra baik kita di masyarakat. Karena ketika kita membuat citra baik di masyarakat, memberitahu masyarakat bahwa ini loh kegiatan IPNU bukan hanya sekedar ngaji, bukan hanya sekedar apa? Itu proposal, itu jaminan, itu proposal, bukan seperti itu. Kita harus membranding diri kita baik. Ketika masyarakat sudah percaya kepada kita, maka dari itu support bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari orang tua wali, bukan hanya dari seluruh kader, maka kader yang akan datang sendiri ke kita. Kalau kegiatan kita baik, kegiatan kita seru, kegiatan kita menyenangkan, potensi kita terfasilitasi, maka dari itu kader-kader yang akan datang ke IPNU. Bukan kita yang mencari kader, tapi kader yang mencari IPNU, gitu harapanku ya. Akhirnya menjadi solusi kan. Iya. Isu-isu kenakalan Iya. remaja, seks bebas, miras, Miras. narkoba. Sebenarnya IPNU itu bisa dijadikan wadah atau Ya, betul dijadikan sekali. solusi. Tuh, jadi seenggaknya kalau memang anjen orang itu doyan ya, doyan seenggaknya kan 1 minggu atau 1 bulan 1 kali kumpul-kumpul mengaji kan. Itu lama-lama kebiasaan buruk juga hilang. Jadi sedikit cerita ya, dulu saya ya kan juga dari ranting dulu, dari ranting. Bagaimana kader-kader di ranting itu juga sangat memprihatinkan. Ada kader yang tatoan itu ya ada. Siapa Mas? Ya ada. Nggak boleh ya? Kamu kepo gitu. Orang minum-minum yang namanya di masyarakat, di sosialnya itu kan sulit dikendalikan, ya, sulit dikendalikan. Itu dulu ada beberapa ya alumni nakal lah, alumni nakal gabung. Setelah gabung berkurang terus sudah ya untuk insaf itu saya tidak tahu ya, untuk insafnya kan urusan dia sama Allah kan. Tapi terbukti kan ada. Terbukti ya. Itu menjadi solusi. Iya. Selain itu ketika ada beberapa kader yang masuk gabung di IPNU, nah, ketika nanti orang sekitarnya tahu, mesti rata-rata langsung digunakan dalam hal apapun, entah itu di kepanitiaan, di pengajian, kegiatan desa, RT itu pasti di depan, minimal jadi MC ya. Kalau udah ketua panitia itu memang real, saya tidak bohong, itu memang real. Jadi ya sudah itu aslinya sudah ada kepercayaan di masyarakat bahwasanya gabung di IPNU itu menambah life skill kita, tambah itu lebih-lebih di bidang public speaking seperti itu kan. Di IPNU kan ada semua, pelatihan IT ada ya kan, pelatihan yang memang mau pengen ngaji kita kasih wadah, yang memang sudah lulusan pondok pesantren yang gabung pun kita kasih wadah, entah itu mimpin tahlil, mimpin doa, ngisi ngaji di kegiatan kita ada autadul hud ataupun ngaji-ngaji ketika kita diminta PAT maupun ranting. Kalau dari cabang minta orang ngaji silakan, ada gitu, minta pemateri apa kewirausahaan ada dari pengurus cabang itu yang pengurus lama itu ada yang sudah menjadi pengusaha, ada kewirausahaan itu ada. Dan juga alumni kita luar biasa. Alumni kita luar biasa. Kita bisa gambarkan mungkin ada alumni dari IPNU jadi bupati ada. Ya mungkin kalau di Jepara belum ada ya, itu kayak kita ya. Ada bupati kampus. Bupati kampus ada. Itu Bupati kampus. kayak seperti Dora itu memang saya sangat salut ya, alumninya jadi bupati periode. Bupati Kabupaten Blora. Pengurus kita juga ada yang selain wirausaha modin itu juga modin, alumni kita ada di lini kepemerintahan, ada di ikut di unit-unit kepemerintahan lah, itu kayak seperti ada rekan muda pengurus PC kita. Terus ada dari BPD juga kemarin, BPBD ya, BPBD kemarin ada alumni sekitar tahun 2007-2008. Saya baru sowan kemarin itu BPBD, baru tahu. Sebelumnya ditempatkan di RSUD Kartini, tapi ditempatkan di BPBD baru kemarin. Jadi ya, nanti ya? dan Salim bisa kolaborasi dengan BPBD. Oke ya. Kita juga kemarin juga mengirimkan surat, tapi sampai ini belum ada panggilan. Siapa tahu nonton ini ya. Namanya kita sosial masyarakat ya, kita mengajukan. Nanti tak bantu follow up dan tak telepon aja. Kodim sudah, ke Polres sudah, seterusnya itu kita yang memang menjalin kerjasama secara kita
kegiatan kita itu kan sudah perlu pendukung, yaitu sebagai mitra dalam kegiatan kita. Bahkan pengurus kita juga ada ikut TNI, ada banyak pokoknya itu ada semua. Luar biasa. Ya, betul sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Dan Salim dan juga rekan Naufal ya, bahwasannya strategi-strategi dari mulai DKC dan juga PC ini ada strateginya sendiri. Apalagi mereka ini kan pemimpin hebat ya, luar biasa, udah punya strateginya sendiri. Nah, tadi aku agak salfok sama pembicaraan dari Dan Salim dulu ya. Dan Salim juga tadi menyampaikan, apa ya, kok malah lupa saya ya, menyampaikan Ibnu semua ada. enggak. Jadi kalau orang yang ikut organisasi itu bakal kelihatan dan bakal berguna sekali nanti di masyarakat. Jadi organisasi itu sangat penting rekan-rekan kita. Jadi kalau kalian belum ikut organisasi, join ke Ibnu BPN. Siapa tahu nanti kalian bisa mengembangkan life skill kalian. Di sini ada semuanya katanya ya. Terus dari rekan Naufal tadi menyampaikan bahwa strategi yang paling utama itu nanti soal branding gitu ya. Branding ini penting dan juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi brandingnya nggak hanya lewat mulut ke mulut, tapi lewat sosial media. Jadi kita akan mengembangkan lewat sosial media seperti itu. Seperti podcast ini baru di periode kali ini ya? Iya, baru Di periode kali ini ya? Alhamdulillah. Nah ini termasuk siar, Bang. Ibnu BPN. Nah ini termasuk salah satu strategi dari rekan Naufal dan juga Dan Salim, pastinya dari rekan Tamahya dan juga Dan Dwi gitu ya. Ini pokoknya tunggu di periode ini bakal ada gebrakan-gebrakan seru lainnya. Nah sekarang aku kepo nih, penasaran banget ya sebagai pengurus dari IPP ya, IPP, DKC juga ya. Nah ini tuh aku penasaran, gimana rasanya ketika rekan Naufal dan juga Dan Salim pertama kali mendapatkan informasi voting terbanyak menjadi ketua. Ini panggilan apa gimana ya, kayak gitu ya? Apakah ini emang jalannya apa gimana gitu perasaannya pertama kali? Ini sebenarnya Boleh saya di-sharing mengutip- gitu ya? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh ketum kita, yaitu Tumagil, bahwasanya nek memang dipilih Allah untuk menjadi ketua, kali menjadi ketua. Yang dipilih nggak bakal dipilih. Betul. Nah, kaitannya dengan perasaan gimana ya, Pak ya? Nek perasaan sih memang Deg-deger, gembira. ini sebuah tanggung jawab, ini bukan hanya sekedar tanggung jawab yang berat, bukan berat ya, tapi ini besar. Ini tanggung jawab besar, ini amanah juga besar. Jadi saya di sini bukan hanya memimpin teman-teman pengurus cabang Oke. yang sekitar berapa 180 itu bukan, Tapi tapi sekabupaten. seluruh kader-kader Ibnu di Kabupaten Jepara. Nah, banyak sekali, ribuan itu. Bukan hanya Ibnu, kader-kader CBP juga ribuan di Kabupaten Iya. Jepara. Maka dari itu kalau ditanya perasaan saya tidak bisa menggambarkan. Yang penting hari ini aku fokus, aku bisa berusaha untuk memimpin yang lebih baik dengan dibantu teman-teman, dan saya sendiri ya juga dibantu teman-teman, karena menurut saya dari teman-teman saya tidak akan pernah takut gagal untuk memimpin. Dari teman-teman saya sendiri kan nggak bisa. Gak bisa dong. Oke, berarti dari rekan Naufal tadi udah disampaikan ya bahwasannya perasaannya itu ya gak bisa digambarkan, saking gak tahu ini senang atau gimana, pokoknya gak bisa digambar. Excited ya, excited tapi ya aduh gimana ya, tapi ya tetap butuh apa ya, supporter dari teman-teman semuanya, rekan-rekan kita semuanya. Dan kalau dari Dan Salim nih, perasaannya seperti apa? Apakah, waduh, Awal-awal itu ya, awal-awal saya sedih. sedih. Sedihnya kenapa? Sedih karena terharu. Kenapa milih saya? Kenapa yang ditunjuk harus saya? Kalau komandan itu kan ditunjuk, bukan dipilih ya, ditunjuk. Ya, yang tentunya tidak sepihak dari ketua, tentunya tetap ada musyawarah kan. Kayak yang namanya kita untuk memutuskan sesuatu ya perlu yang namanya kan musyawarah. Sudah perintah lah, itu sudah perintah. Nah, jadi awal saya ditunjuk ya gimana, sedih hasilnya. Sedih. Nah, Sedih terharu tapi kan. terharu. Dan sekarang alhamdulillah ya senang saya itu gini, di CBP
kita banyak teman. Nah, meskipun temannya ya mungkin secara umur lebih jauh dari saya, tapi seenggaknya saya masih memiliki relasi ya. Kadang-kadang ketika kita sudah menjadi alumni, kadang-kadang kan kita lost kontak dengan teman-teman kita. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung, untuk diberi kepercayaan. Saya tidak hanya memimpin DKC saja kan seperti itu. Yang kita pimpin kan IPNU PPNU Kabupaten Jepara. Mungkin ada tantangan tertentu dan saya kader dari ranting mungkin ini sudah menjadi hobi ya. Sudah menjadi hobi mencari barokah. Intinya itu. Saya senangnya itu saya masih diberi kepercayaan untuk ngalap barokah dengan IPNU PPNU kan seperti yang namanya kita mencari barokah itu kan bil hikmah kan. Katanya teman saya itu seperti itu. Kalau kamu pengen hikmah ya dapat barokah, kalau pengen barokah ya berkhidmah. Dan alhamdulillah di periode ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian secara barokah itu kan nilai akhirat kan. Kalau nilai dunianya juga ada keuntungan bagi saya. Nah, termasuk kita memiliki relasi penting banget relasi. Ya minimal saya meninggal nanti banyak yang mendoakan ya, karena kenalannya banyak. Orang banyak sih pamflet dah. Saumpama kok memang dibuatkan pamflet buat story kan minimal Al-Fatihah. Allahumma gfir lahu warhamhu. Iya, intinya doanya kan itu, enggak ada yang Allahumma barik lana kan enggak ada. Oke. Bikin saya senang saya masih diberi kesempatan untuk berkhidmat di IPNU dan IPPNU, khususnya NU lah. Yang tentunya nanti saya tidak hanya berhenti di CBP, nanti juga ke Ansor juga, mungkin jadi Suriah ya nanti. Mungkin. Karena kita tidak tahu. Karena kita ketika sudah mengemban sesuatu itu biasanya ketika kita bisa seneng Allah pasti menakdirkan untuk kita itu sesuai kesenangan kita seperti itu. Oke. Kayaknya masih banyak pertanyaan sebenarnya ya. Iya. Cuman kayaknya kita bakal skip dulu di episode kali ini. Mungkin kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya bersama rekan Naufal dan juga Dan Salim di episode berikutnya. Ya. Nah, sebelum saya tutup ada pesan dan juga pesan, mungkin pesan aja deh. Pesan ya. Pesan buat rekan-rekan kita yang lagi nonton di rumah. Mungkin ada sepatah dua patah. Monggo silahkan dimulai dari siapa dulu? Ketua. Saya kan ikut ketua. Pesan-pesan. Oke, pesan untuk kader-kader IPNU dan juga IPPNU Kabupaten Jepara, jangan mengharapkan apapun dari organisasi. Intinya kita berkhidmah, niat untuk belajar, berjuang dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya apapun yang kita dapatkan nanti di organisasi bukan hanya relasi, bukan hanya jaringan atau apapun itu sebuah bonus bagi kita. Dan semangat untuk berkhidmah bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ke masyarakat, tapi untuk diri kita sendiri, seperti itu. Masya Allah sekali. Itu pesan dari kata-kata hari ini. Masya Allah tabarokallah. Masya Allah tabarokallah. Kalau dari Dan Salim ada pesan nggak? Patah dua patah. Pesan saya untuk yang sudah gabung di IPNU, di CBP, maupun di IPP dan KPP ya, dan saya jangan berhenti untuk berproses di IPNU dan IPPNU. Tapi nek jadi alumni ya juga berhenti. Maksudnya tetap semangatnya, tetap kita harus mantapkan niat kita menjadi kader IPNU dan IPPNU. Nah, ketika kita sudah mantap menjadi kader, maka tidak ada kata mundur ingah-ingih lah cara Bang Jawa itu. Mantep gitu mantep. Ya. Untuk rekan-rekan kita yang belum gabung, kita gabung. Mari kita gabung dengan IPNU dan IPPNU, kita berproses bersama, memantapkan motivasi kita tadi ya. Kita bisa menambah skill hidup kita di IPNU dan IPPNU. Itu saja. Masya Allah sekali ya rekan-rekan kita. Kita udah ngobrol sepanjang berapa menit ya, kayaknya nanti bisa ditonton ya. Di YouTube atau di mana nanti nih? Di YouTube ya, di YouTube. Nanti bisa tonton di YouTube. Kita udah diskusi, dialog bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng. Tapi kayaknya cukup sampai sini dulu ya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan. Ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan apa tuh? Jangan lupa ngopi. Kopinya. Oh iya. Jangan lupa ngopi. Ya, jangan lupa ngopi di kedai
Coffee, Angel Coffee di sini tulisannya. Jangan lupa ngopi di sini, enak banget, suasananya alam banget dan tenang banget pastinya ya. Nanti kita akan kasih link di bawah di bio-nya ya, mungkin bisa mampir ke sini gitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan Naufal dan juga Dan Salim yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng di podcast perdana kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dan saya sebagai moderator juga mengucapkan makasih juga kepada rekan-rekan kita yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Ditunggu untuk episode-episode selanjutnya. Saya Nafa Ilya Khadijah Mutmainah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ngopi, guys. Jangan lupa ngopi. Maaf.